Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Sholawat beserta salam kita sudah limpahkan ke baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ITC yaitu Ibu Dr. Hajah Ade Yeti Nuriyantini MPD beserta Ibu Dr. Nurhayati MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Al-Kindi, dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ICT. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama ada riwayat hidup Al-Kindi. Nama lengkap dari Al-Kindi itu adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Sabah Ibnu Imron Ibnu Ismail Al-As Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah, yang sekarang itu dikenal dengan sebutan Irak, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, dari dinasti Bani Abbasiyah sebagai buyutnya Ismail Al-As Ibnu Qais. Beliau telah memeluk agama Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga menjadi sahabat Rasul. Lalu mereka berpindah ke Kufah. Ayah dari Al-Kindi yaitu Ishaq bin Sabbah, beliau menjadi seorang gubernur pada masa Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Harun ar-Rasyid. Al-Kindi juga memulai pendidikannya di Kufah, dan pelajarannya itu termasuk pelajaran yang umum dipelajari, yaitu Al-Quran. Adapun tata bahasa Arab, kesastraan, ilmu hitung, fikih, teologi. Lalu Al-Kindi meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Pembahasan selanjutnya yaitu karya tulis Al-Kindi yang teridentifikasi itu berjumlah semuanya 270 karya yang dikelompokkan menjadi 17 kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama filsafat, logika, ilmu hitung, globular, musik, astronomi, geometri, spirikal, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, meteorologi, besaran, ramalan, dan logam. Selanjutnya yaitu pemikiran filsafat Al-Kindi. Pemikiran filsafat Al-Kindi itu merupakan sebuah doktrin yang dihasilkan dari suatu sumber-sumber Yunani klasik dan dari warisan Neoplantis yang disatukan dengan kepercayaan agama yang dianutnya. Pendapat Al-Kindi bahwasanya filsafat itu adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan wahdaniyah, ilmu keutamaan fadilah, dan juga kajian apapun itu yang berguna bagi kehidupan manusia. Al-Kindi juga menetapkan bahwa tujuan filsafat itu adalah sebagai suatu jalan untuk menuju kepada pengetahuan dan juga teori itu sendiri, yaitu mengetahui kebenaran. Dan dalam praktiknya yaitu mengamalkan kebaikan filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu filsafat mengenali Tuhan yang merupakan sebab ilah bagi setiap kebenaran. Selanjutnya yaitu Al-Kindi dalam sebuah karyanya yaitu Kamiyah Kutub Aristoteles menjelaskan perbedaan antara doktrin agama dan filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat merupakan bagian dari humaniora yang dicapai para ahli filsafat melalui proses pembelajaran yang sangat penting. Sedangkan agama itu ialah ilmu ketuhanan yang menempati tingkatan tertinggi, karena didapatkannya tanpa proses pembelajaran dan hanya diterima langsung oleh para rasul melalui proses pewahyuan. Kedua yaitu filsafat itu menunjukkan ketidakpastian, dan juga filsafat itu memerlukan pemikiran yang mendalam. Sedangkan agama itu lewat kitab suci yang memberikan jawaban pasti dan yakin. Ketiga, filsafat itu menggunakan metode logika, sedangkan agama itu mendekati persoalan manusia dengan keimanan. Terakhir yaitu kesimpulan. Sosok Al-Kindi adalah filsuf pertama dalam Islam yang menjelaskan antara
agama dan filsafat. Ia melicinkan jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusdi. Ia memberikan dua pandangan berbeda. Yang pertama, mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan dengan agama. Kedua, memandang agama sebagai sebuah ilmu ilahiyah dan menempatkannya di atas filsafat. Ilmu ilahiyah ini diketahui lewat jalur Nabi. Oleh karena itu, melalui penafsiran filosofis, agama menjadi selaras dengan filsafat. Itu melalui penafsiran filosofis agama menjadi selaras dengan filsafat bagi Al-Kindi. Filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Persoalan metafisika telah dibicarakan oleh Al-Kindi beberapa risalahnya. Antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak diketahui oleh wujud lain. Tidak berakhir wujudnya dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Sesuai dengan paham yang ada dalam Islam, Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta bukan penggerak pertama sebagaimana pendapat Aristoteles. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.